Oke, hello. Ya, kali ini kita akan membuat sebuah bangunan yang organik. Pertama kita akan membuat sebuah arc gitu. Nah, kita pakai radiusnya misalkan katakanlah 30 gitu. Tapi kita ingin memberikan arcnya ini tidak angle, memberikan sebuah angle. Kita pakai pi di sini. Nah, pi ini berarti dia setengah lingkaran. Nah, kalau kita ingin full satu lingkaran, kita bisa kasih di sini sebuah number slider begitu, supaya kita bisa menentukan arcnya itu mau seberapa panjang gitu. Apa satu lingkaran penuh atau mau setengah lingkaran. Nah, kita anggap aja misalnya kita mau anggap segini ya, 1,34 mungkin ya. Kemudian kita mau bikin satu lagi arc yang lebih ukurannya lebih kecil, mungkin sekitar 15 ya, atau ya 15 setengahnya mungkin ya begitu, atau bebas sih mau berapa aja. Di sini jadi akan mengikuti gitu. Oke, 1,30 misalnya 1,35 misalkan seperti itu ya. Nah, setelah itu kita akan membaginya di sini bentuknya kurang menarik, kurang organik. Jadi kita akan membuat bagian atas ini lebih di scale, lebih bentuknya lebih besar lagi begitu. Nah, kita pakai namanya scale NU. Kita sambungkan ke geometri. Kemudian ini kan sumbu X sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, kita kasih scale, misalkan scale-nya 1,5. Jadi kita bisa mainkan di sini, kita bisa lihat ini, kita matikan dulu ya. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa mainkan. Jadi lebih organik aja sih bentukannya nanti. Anggap aja 1,5 ya, seperti ini. Kita bisa mainkan sih. Dan ini juga nanti akan mengikuti, kalau kita mainkan ini mengikuti juga gitu. Nah, sekarang kita pakai di sini 1,35. 1,35, ini 1,5 mungkin cukup segini ya. Nah, kita akan membuat di sini ada kurva-kurva, bentukan kurva-kurva. Nah, bagaimana membuatnya? Kita pakai yang namanya arc set. Tapi di sini kita butuh bahwa setiap kurva ini dia punya titik-titik untuk menghubungkan si arc set ini. Jadi kita akan divide dulu. Kita akan divide curve begitu supaya nanti bisa terhubung seperti ini. Ya, saya beri contoh. Nah, bisa terhubung directionnya Z ya. Z. Nah, bisa seperti ini. Tapi jumlahnya harus sama. Nah, jumlahnya supaya bagus kita kasih misalkan 20 di sini, masukkan ke count. Nah, ini akan menentukan seberapa mulus gitu ya. Kita pakai 20 mungkin cukup ya segini ya. Kalau sudah, kita pakai loft di sini untuk membuat bentukan bangunannya begitu. Oke. Kalau sudah di sini bisa kita matikan semua. Tinggal loftnya saja. Dan di sini kita akan membaginya menjadi segmen-segmen. Kita menggunakan namanya isotrim. Nah, isotrim ini kita masukkan loftnya ke surface. Untuk domainnya kita pakai di sini masuk ke math. Kita pakai yang namanya divide domain. Masuk ke sini. Nah, loftnya kita matikan dulu. Divide domain ini kita bisa atur, misalkan di sini 20 begitu. Kita bisa atur ininya mau segimana rapat gitu ya. Ini mungkin 12 aja ya. Ini 20. Nah, ini kita bisa atur 24 misalkan gitu. Nah, ini kita akan membuat anggaplah ini kita akan membuat di sini tuh ada ada ketebalan untuk setiap garis segmen-segmen di sini gitu. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Pertama, kita harus pecah dulu. Kita harus explode dulu supaya si surface ini itu terbagi menjadi segmen dan vertices gitu. Segmen kita butuh segmennya, kita butuh garis-garis ininya. Nah, si garis-garis ininya
Kemudian kita pakai namanya bukan namanya ini. Untuk garis ini kita pakai namanya perpendicular frames. Gitu. Kita sambungkan ke curve. Kemudian kita sambungkan, ini kan jadi banyak banget ya. Perpendicular framesnya itu jadi nggak gitu kelihatan. Oke, kita masukkan ke list item dulu. Supaya nanti kita bisa lihat hasilnya di sini. Ini kita matikan. Nah, dia cuma ada di bagian segmen-segmennya aja, begitu, ya. Kemudian di sini kita pakai rectangle. Rectangle kita masukkan ke plane supaya si frame ini tadi jadi rectangle di sininya. Ini karena kita akan membuat sebuah mullion, mungkin seperti mullion gitu ya. Ada segmennya di sini. Size-nya mungkin 1,15 aja, X masukkan ke X, masukkan ke Y. Nah, ukurannya segini ya. Setelah itu baru kita pakai sweep. Nah, awalnya kita pakai segmen yang ini, sectionnya kita masukkan yang rectangle tadi. Seperti ini. Cuma nanti si bentukannya kita loading. Nah, bentukannya jadi aneh seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat si datanya di sini, segmen ini kan dia begini nih. Sementara data yang masuk ke di rectangle ini kan datanya nggak sama seperti ini. Jadi kita harus graph dulu, supaya datanya sama. Setelah datanya sama, baru kita bisa lihat struktur datanya sama. Kita bisa lihat ini sudah jadi si mullion-mullionnya begitu. Jadi kita bisa matikan. Kita bisa matikan juga. Misalkan bentukannya kurang serk, ini kan masih kita bisa mainkan. Nah, mau bentukannya seperti apa? Atau misalkan kurang suka bentukannya, ingin lebih gendut lagi di belakangnya gitu, kita bisa pakai begini. Ya, ini masih kita bisa mainkan. Oke. Paling tapi kelihatannya mungkin ini di segini aja, ini 1,24. Oke lah kah bentukan seperti ini ya. Bentukannya sudah cukup oke. Oke, setelah bentuknya oke, kita akan bake ya. Jadi yang kita bake itu ini bagian surface-nya kita bake masuk ke layer 01 begitu. Kemudian yang bagian mullionnya kita bake juga masuk ke layer 02 begitu. Nanti oke, sudah jadi. Kita bisa matikan ini, ini hasil daripada bagnya. Kita bisa lihat ya, mungkin pakai monokrom. Oke. Nah, ini hasilnya gitu. Kalau kita masih mau ubah-ubah material itu silahkan aja, nanti bisa di sini. Karena tadi sudah masuk ke layer 01-nya itu adalah bagian yang surface-nya, sebenarnya 02 itu bagian frame-nya begitu ya. Jadi teman-teman bisa mainkan materialnya. Misalkan material yang sini kita mau kasih kaca misalkan, atau kaca yang glass gitu, itu silahkan. Misalkan oke, nah ini jadi bentuknya lebih seperti kaca glass gitu, atau lebih jelas di render mungkin ya. Oh, enggak juga sih, di monokrom aja yang lebih jelas gitu. Oke, baik, sedemikian tutorial untuk video kali ini dan terima kasih.